Pertama, ada hasil wawancara atau observasi mengenai perubahan sosial yang terjadi di toko buku anggrek, dan kami mewawancarai Bapak Badi. Toko buku anggrek adalah toko yang berlokasi di Mega Regensi. Toko buku ini memiliki banyak varian buku, dari buku cerita sampai buku-buku penting seperti buku paket sekolah, buku panduan alat sholat, dan buku-buku lainnya. Sebelum toko ini dibangun, dulunya toko buku ini adalah lahan kosong. Toko ini berdiri pada tahun 2023. Toko buku ini dibangun karena pemasaran di bidang pendidikan ataupun karya fiksi ilmiah sangat besar. Dari awal dibangun, pelanggannya mengalami peningkatan dan pemasarannya ikut meningkat. Dampak negatif dari toko ini tidak ada, akan tetapi toko ini memiliki banyak dampak positif, yaitu mempermudah masyarakat sekitar untuk mencari buku pembelajaran. Jika orang tua ingin membelikan anaknya buku cerita, bisa lebih mudah aksesnya karena tempatnya cukup strategis. Mempermudah masyarakat sekitar yang ingin membeli buku panduan dan motivasi tidak perlu membeli ke toko buku yang jauh. Tempat selanjutnya yang kami observasi yaitu Mall Aeon. Kami mewawancarai Bapak Sofian yang merupakan salah satu orang yang bekerja di mall tersebut. Mall Aeon adalah sebuah mall yang di dalamnya menjual berbagai macam kebutuhan barang dan lainnya, seperti kebutuhan pokok sehari-hari, peralatan rumah, makanan, minuman, hingga kepermainan, dan masih banyak lagi. Mall Aeon yang kami kunjungi berlokasi di Delta Mas dan diresmikan buka pada tanggal 21 April 2024. Sebelum mall ini dibangun, dulunya tempat ini adalah lahan kosong. Pembangunan mall ini diterima baik oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya Mall Aeon, ada beberapa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Dampak positifnya yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi salah satu tujuan untuk rekreasi dari anak remaja hingga orang dewasa, serta memudahkan orang lain untuk membeli kebutuhan yang mereka butuhkan yang biasanya tidak ada di toko kecil. Sedangkan dampak negatifnya yaitu akses kendaraan menuju mall yang sulit karena tidak ada kendaraan umum yang menuju ke sana, salah satunya angkot. Dan ada beberapa orang yang mengambil jalan alternatif melewati daerah Kampung Cicau dan Cibenda yang di daerah tersebut jika malam hari kurang penerangan jalannya. Yang ketiga, ada hasil observasi mengenai perubahan sosial yang terjadi di Taman Ekopark, dan di sini kami mewawancarai Bapak Mizan. Taman Ekopark adalah taman yang berlokasikan di Jababeka. Taman Ekopark ini banyak dikunjungi oleh semua kalangan, anak-anak hingga orang dewasa. Taman ini bisa digunakan untuk berolahraga, dan banyak juga aneka kuliner di area Taman Ekopark tersebut. Sebelum Taman Ekopark ini dibangun, dulunya taman ini adalah lahan kosong. Taman ini berdiri pada tahun 2019. Pertama taman ini dibuka, terdapat banyak pengunjung. Tetapi setelah berselangnya waktu, taman ini menjadi sepi dan tidak terlalu ramai pengunjung, terkecuali saat sedang berlibur. Di sini ada dampak negatifnya, yaitu kurangnya tempat sampah di sekitar area taman, mengakibatkan pengunjung banyak yang membuang sampah sembarangan. Dan di sini ada dampak positifnya, yaitu mempermudah orang dewasa untuk berolahraga dan mempermudah juga anak-anak untuk bermain di area taman tersebut. Roti Gembul ini berada di perumahan Mega Regensi Blok P dan sudah ada bangunannya sejak lama. Tetapi toko roti ini baru beroperasi sekitar tahun 2022 sehabis pandemi COVID-19. Toko roti ini berkembangnya tidak pasti, selalu stabil, kadang naik dan kadang turun. Tetapi toko ini selalu mencoba untuk tetap stabil dengan cara menjaga kualitas produk roti yang dijual belikan. Toko roti ini ada beberapa perubahan mulai dari secara fisik tokonya, dan sebelumnya toko ini tidak menerima jual beli secara online, tetapi sekarang sudah menyediakan di berbagai layanan via online. Dampak positifnya dari adanya toko roti Gembul di Mega Regensi ini, orang-orang di sekitar Mega Regensi jadi lebih mudah untuk menjangkau pembeliannya daripada harus ke cabang lainnya yang berada di Pilar atau SGC.
Dampak negatifnya jadi banyak pembeli yang tidak sabaran untuk mengantri dan memenuhi akses jalan kendaraan. Ini adalah hasil observasi perubahan sosial yang terjadi di TK Harapan Bangsa, dan kami di sini mewawancarai Ibu Fani. TK Harapan Bangsa adalah TK yang berlokasi di perumahan Blok C di KSB. TK Harapan Bangsa sudah beroperasi selama 15 tahun. Awal mulanya, bangunan TK ini adalah bangunan yang dikontrakkan. Tapi sekarang TK Harapan Bangsa memiliki bangunannya sendiri. Dari semenjak punya bangunan sendiri, TK ini memiliki bangunan yang tetap dan tidak terdapat perubahan dalam fasilitas. Karena dari pihak pemilik TK menyerahkan pilihan kepada orang tua murid mau atau tidaknya mereka jika anak mereka bersekolah di TK Harapan Bangsa. Dampak positif dari TK Harapan Bangsa adalah mereka dapat bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah mereka dengan biaya sekolah yang dimana TK Harapan Bangsa adalah sekolah swasta dengan biaya yang tidak terlalu besar. Lalu dampak negatif dari TK Harapan Bangsa adalah fasilitas sekolah di mana sekolah swasta yang kurang memadai dan anak-anak yang terlalu aktif dan suka bermain di luar dapat menyebabkan terjadinya kebisingan di lingkungan perumahan.